Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, apa kabar? Saudara-saudara, saudara merasa bahwa semua yang saudara miliki itu adalah usaha saudara sendiri, milik saudara sendiri, atau jadi itu sikap saudara terhadap barang saudara. Bagaimana sikap saudara? Saudara senang, saudara sudah bisa bekerja, saudara sudah banyak penghasilan, saudara sudah bisa memiliki rumah, saudara bisa memiliki kendaraan, saudara bisa memiliki segala sesuatu. Bagaimana sikap saudara terhadap harta benda saudara? Saudara, kadang-kadang orang yang sudah memiliki harta benda dan kekayaan, mereka merasa semua itu miliknya, usahanya. Memang betul, karena kerja yang rajin, karena usaha, Tuhan memberkati dan saudara bisa memiliki banyak harta benda. Ya. Namun bagaimana sikap saudara terhadap harta benda? Saudara, Rasul Paulus dalam Roma pasal 11 ayat terakhir, ya, ayat ke-36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dianya huruf besar, dari Tuhan, dan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, dan kepada Dia, ya, kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memang di sini Rasul Paulus mengatakan kehidupan secara rohaninya, ya. Kehidupan kita itu semua milik Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Jadi kemuliaan hanya bagi Dia, untuk selama-lamanya. Nah, ada cerita saudara, ada seorang misionaris yang dari Amerika ke pedalaman Papua. Dia belum tahu kulturnya di sana, ya. Jadi dia ada rumah, tetapi kalau ada barang di luar rumah, ada sepeda anak, kadang-kadang ada pakaian yang dijemur, kadang apa di luar, itu hilang, diambil orang. Nah, pada waktu orang-orang ini mengambil, mereka tidak merasa bersalah karena di luar rumah, ya. Ini memang, ya, bagaimana sudah mereka begitu. Jadi itu pakaian dijemur di luar, dipakai, dan dia tidak malu-malu dipakai pakaiannya. Dia datang bertemu dengan misionaris ini, namanya Dekoneng, ya. Aduh, misionaris ini marah-marah terus. Jadi sikapnya setiap hari, hampir setiap hari bertemu dengan orang-orang itu karena barangnya yang hilang, karena ini tuh marah-marah terus. Jadi pada waktu dia menceritakan tentang Yesus, orang-orang itu tidak ada yang mau terima Yesus. Dia frustrasi, sudah tidak ada orang yang mau terima Yesus, barangnya selalu hilang. Jadi dia merasa ini sudah tidak tahan, ya, dia tidak tahan. Dia mengajar mereka menanam, tetapi hasilnya diambil juga oleh orang-orang karena ditanamnya di luar, dan orang-orang itu merasa saya yang menanam, ya saya boleh dong yang panen, ya. Jadi mereka panen sebelum keluarga ini mengambil hasilnya, sudah diambil dulu oleh orang-orang yang menanam. Jadi dia pulang kembali ke Amerika. Nah, pada waktu dia pulang, ada pertemuan para misi, ada KKR. Jadi khotbahnya dari ayat ini, ya. Khotbahnya memberitahu, pada waktu kamu merasa segala sesuatu milik kamu, ada yang mengambil, kamu marah sekali. Nah, karena dia selalu marah, sikapnya tidak ada orang yang mau terima Tuhan. Tapi dalam khotbahnya itu dijelaskan bahwa kita itu segala sesuatu adalah berkat dari Tuhan. Jadi sebetulnya harta benda kita tuh, sikap kita terhadap harta benda, ya katakanlah bahwa semua ini dari Tuhan. Jadi milik Tuhan sebetulnya, bukan milik kita. Tapi kita mempunyai hak untuk memakai. Jadi kita hak pakai, ya. Jadi dia sadar lagi,
Oh, itu sebabnya saya selalu marah, saya selalu tidak puas karena saya merasa semua itu barang saya dan barang saya diambil oleh mereka. Tanaman yang membesarkan, yang menumbuhkan adalah Tuhan, tetapi saya merasa itu milik saya. Jadi pada waktu diambil orang, saya marah-marah terus. Akhirnya dia kembali lagi karena dia menyadari itu, dia pulang lagi ke pedalaman di tempat dia melayani. Nah, setelah dia mempunyai sikap demikian, pada waktu dia mengajar mereka menanam, lalu dia bilang, "Enggak apa-apa, kalau kamu mau ambil terserah, karena ini milik Tuhan." Ya, dia beritahu ini milik Tuhan. Barang-barang dia kamu ambil tidak apa-apa, karena itu milik Tuhan. Wah, saudara, waktu dia memberitahu bahwa itu milik Tuhan, orang-orangnya takut. Wah, ini punya Tuhan. Jadi malah mereka menjaga, tidak boleh ada orang yang mencuri. Nah, tapi dampak berikutnya, karena dia memberitahu bahwa ini semua milik Tuhan, sikapnya berubah dan dia ramah. Ya, kepada orang-orang itu dia tersenyum, dia tidak marah, dan dia beritahu silahkan kalau mau pakai, kalau mau ambil. Oh, orang-orang itu semua berubah, mereka bertanya, kok kamu sekarang jadi baik, tidak pernah marah-marah? Ya, jadi pada waktu itu dia bisa mengabarkan Injil. Jadi dia bisa mengabarkan Injil dan orang di daerahnya itu mau menerima Injil. Dan dia hidupnya lebih bahagia, senang. Nah, saudara-saudara, dari cerita mengenai missionaries ini kejadian betul. Jadi saya belajar tentang sikap terhadap barang, harta benda. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara merasa segala sesuatu milik Tuhan, kalau ada yang hilang, jadi sikap kita berubah. Kita juga lebih tenang, orang lebih senang terhadap kita. Jadi kita dapat mengabarkan kabar kebaikan. Kita dapat mengabarkan Injil Yesus Kristus karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, yang baik, yang memberikan semuanya untuk kita, dan kita juga bisa rela kalau ada orang yang membutuhkan, kalau ada orang yang kita memberi dengan rela dan sukacita. Jadi kita bisa mengabarkan Injil. Jadi kita bisa memberitahukan tentang kasih Kristus kepada semua orang. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberitahu bahwa segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkaulah segala kemuliaan. Biarlah Tuhan kami melalui hidup kami dapat memuliakan Tuhan dan nama Tuhan saja yang dibesarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.